No. Your mother's not here. Pump. Water. It has a name. Water. Yes. 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 Water. Yes. Mother. Yes. Captain. Papa.
She wants the keys. K-E-Y. Teacher. Teacher. Okay, darling. I love Helen so much. So much. Film ini dibintangi oleh Patty Duke sebagai Helen Keller dan Anne Bancroft sebagai Annie Sullivan. Helen Keller muda mengalami buta, tuli, dan bisu sejak bayi. Keller berada dalam keadaan bahaya karena keluarga ingin mengirimnya ke sebuah institusi. Ketidakmampuannya berkomunikasi telah membuatnya frustasi, kejam, dan tidak terkendali. Dalam keputusasaan, orang tuanya mencari bantuan dari Perkins Institute yang kemudian mengirimkan mereka seorang guru yang bernama Annie Sullivan untuk mengajari putri mereka. Melalui kegigihan, cinta, dan keras kepala, Annie menerobos dinding kesunyian dan kegelapan. Keller mengajari berkomunikasinya. Film The Miracle Worker menceritakan penemuan bahasa Helen Keller, seorang tunanetra dan tunarungu. Melalui kesabaran Annie Sullivan dalam mengajar Helen Keller, akhirnya Keller dapat berbahasa setelah kesulitan berkomunikasi karena kehilangan penglihatan dan pendengarannya di masa kanak-kanak. Film ini mulanya diproduksi sebagai drama televisi pada tahun 1957 dan kisah ini memiliki latar tempat di rumah keluarga Keller di Alabama, Amerika Serikat. Dalam adegan pembuka, keluarga mengetahui bahwa bayi Keller akan selamat dari demam yang mengancam jiwanya. Ibu Keller, Kate, bagaimanapun menyadari sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada kelangsungan hidup Keller. Ketika dia menyadari bahwa bayi itu tidak dapat melihat juga mendengar. Ketika Annie pertama kali bertemu Helen, anak itu tidak pernah didisiplinkan. Sementara itu, Annie memulai tugas mengajar tata krama pada Keller. Karena tidak memiliki kata-kata, Keller mengekspresikan emosinya melalui tindakan
menghancurkan benda-benda ketika dia marah, dan menyerang orang-orang ketika frustasi. Annie merespon kesabaran dan tekad. Sejalan dengan sikap Annie, keluarga Keller juga harus diajari untuk membantunya berkembang. Dalam sebuah pertemuan penting, Keller menuangkan sebotol air dengan amarah, lalu Annie membawanya secara paksa ke pompa yang mengisi ulang air tersebut dan mengajari Keller untuk keluar dari kebiasaan menata mantra air. Ketika Keller merasakan cairan menyembur di tangannya, tiba-tiba Keller memahami bahwa segala sesuatu memiliki nama dan memahami bahwa ia dapat mempelajarinya melalui permainan dan mengomunikasikannya dunia batinnya kepada orang lain. Film yang dibintangi oleh seorang anak kecil yang bernama Helen Keller. Ia adalah anak perempuan cantik yang berusia sekitar 10 tahun, yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus atau ABK, tunanetra, dan tunarungu. Helen Keller merupakan anak dari pasangan Arthur Keller dan Kathy Keller. Karena melihat kondisi Keller seperti itu, ayahnya hendak membawa Helen ke rumah sakit jiwa. Karena Helen sudah dibawa ke 2 rumah sakit di negara, tapi tidak satupun yang dapat mengobati Helen. Namun, hal tersebut ditolak oleh ibu dan bibi Helen. Kemudian bibi Helen menyarankan agar ayah Helen mengirimkan surat kepada Dr. Chisholm di Baltimore guna meminta dikirimkan seorang pengasuh sekaligus pengajar untuk Helen. Lalu ayah Helen mengirim surat kepada Dr. Chisholm. Tak berapa lama surat itu pun sampai pada Dr. Chisholm dan beliau langsung menugaskan Nyonya Annie Sullivan untuk menjadi pengasuh sekaligus pengajar untuk Helen Keller, yang mempunyai latar belakang hampir sama dengan Helen. Bahkan ia dibesarkan di rumah sakit jiwa. Setelah sampai di rumah keluarga Keller, Nyonya Sullivan langsung pendekatan dengan Helen. Tetapi dengan kedatangan Nyonya Sullivan, Helen merasa terganggu dan Helen marah-marah. Lalu Helen menuju kamar dan membawa bawaan Nyonya Sullivan, dan Helen pun menemukan boneka di dalam tas yang dibawanya tadi. Helen merasa senang dengan penemuannya itu. Nyonya Sullivan memberitahu nama boneka itu dengan sandi tangan. Akan tetapi ia sempat dikunci di dalam kamar oleh Helen dan kuncinya dibawa lalu dibuang. Karena merasa terganggu akan kehadirannya. Dengan adanya kejadian tersebut tidak berarti membatalkan niat Nyonya Sullivan untuk mengasuh dan mengajar Helen. Kemudian saat keluarga Keller sedang makan bersama, seperti hari-hari sebelumnya, kebiasaan Helen selalu memakan makanan dari piring-piring anggota keluarga satu persatu dengan memakai tangan atau tidak menggunakan sendok. Namun, Nyonya Sullivan tidak mau jika Helen melakukan hal ini secara terus-menerus. Dan Helen marah-marah karena tidak boleh melakukan hal yang diinginkan. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dari sebelumnya, akhirnya ia meminta agar seluruh anggota keluarga Keller untuk meninggalkannya bersama Helen di ruangan makan bersama Nyonya Sullivan untuk diajari makan yang baik. Nyonya Sullivan agak kesulitan mengajari Helen
Namun, setelah beberapa waktu di dalam ruang makan, Helen pun akhirnya mampu makan menggunakan piring sendiri, bahkan menggunakan sendok serta garpu. Meskipun keadaan di ruang makan menjadi berantakan, serta Helen kelihatan tertekan. Melihat keadaan tersebut, keluarga Keller merasa tidak senang dan hendak memecat Nyonya Sullivan. Akan tetapi, Nyonya Sullivan bersikeras untuk mengasuh dan mengajar Helen, serta memberikan pengalaman atau pemahaman kepada keluarga Keller bahwa Helen sangat membutuhkan pendidikan. Selain itu, Nyonya Sullivan juga mengetahui bahwa Helen mempunyai kecerdasan yang tinggi meskipun Helen mempunyai keterbatasan indera. Setelah melalui perbincangan pembicaraan, akhirnya keluarga Keller menyetujui niat Nyonya Sullivan untuk mengasuh serta mengajar Helen dengan caranya sendiri. Dan ia meminta agar ia dan Helen ditempatkan di rumah yang sebenarnya dijadikan gudang oleh keluarga Keller yang berada di hutan yang tidak jauh dari rumah. Kemudian Helen diantar pakai kereta kuda. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan keluarga Keller kepada Nyonya Sullivan dalam mengasuh dan mengajar Helen, Nyonya Sullivan sangat bersungguh-sungguh karena merasa memiliki kemiripan latar belakang. Meskipun pada awalnya Helen sempat merasa takut dan terganggu, akhirnya Nyonya Sullivan berhasil mendekati Helen. Ia mengajarkan Helen tentang kata-kata benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan huruf sandi tangan. Dengan cepat, Helen mampu menggunakan sandi dengan tangan yang diajarkan oleh Nyonya Sullivan. Akan tetapi, Helen tidak memahami apa yang diajarkannya sampai tiba hari terakhir yang diberikan oleh keluarga Keller kepadanya. Kemudian Nyonya Sullivan meminta tambahan waktu kepada keluarga Keller dalam mengasuh serta mengajari Helen. Namun keluarga Keller enggan memberikan tambahan waktu tersebut. Karena berakhirnya waktu yang diberikan kepada Nyonya Sullivan, Helen pun kembali dibawa pulang ke rumah oleh keluarga Keller. Hingga tiba waktu makan bersama keluarga Keller, sebab belum memahami apa yang diajarkan Nyonya Sullivan kepadanya, Helen akhirnya makan kembali menggunakan kebiasaannya sebelum kedatangan Nyonya Sullivan, yaitu memakan makanan dari piring-piring anggota keluarga yang makan. Oleh karena itu, Nyonya Sullivan kembali untuk tidak hilang begitu saja. Di lain pihak, keluarga Keller tetap tidak mau memberikan waktu tambahan untuk meminta waktu tambahan dalam mengajar Helen agar apa yang diajarkan kepada Helen tidak hilang begitu saja. Di lain pihak, keluarga Keller tetap tidak memberikan waktu tambahan Nyonya Sullivan dalam mengajar dan mengasuh Helen. Akhirnya Nyonya Sullivan membawa Helen keluar rumah dan menuju sumur pompa yang terletak di depan rumah keluarga Keller. Meskipun awalnya keluarga Keller tidak merelakan, namun akhirnya keluarga tersebut merelakannya. Setelah beberapa waktu dengan sumur pompa dan air tersebut, akhirnya Helen mampu memahami apa yang selama ini diajarkan oleh Nyonya Sullivan kepadanya. Helen meminta Nyonya Sullivan untuk mengajarkannya kembali tentang apa yang belum ia pahami. Kemudian Helen pun tumbuh menjadi dewasa serta
mampu menjadi seorang pengacara terkenal meskipun ia mempunyai banyak keterbatasan. Metode yang digunakan dalam film The Miracle Worker yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran yang diterapkan oleh Anne Sullivan awalnya menggunakan pembelajaran. Pusat pengajaran Anne secara aktif mengajarkan nama benda dan hal-hal baru yang belum pernah Helen ketahui, hingga akhirnya menumbuhkan rasa ingin tahu Helen dan secara otomatis mengubah metode yang digunakan menjadi murid pusat pembelajaran, yakni siswa secara aktif mencari informasi dan guru sebagai pembimbing. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan terakhir ketika ia meminta benda berbentuk kunci dan menanyakan nama benda tersebut kepada ibu dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian Helen menirukan nama benda tersebut dan menunjukkan kepada Anne. Alat peraga yang cocok diajarkan untuk anak tunanetra dan tunarungu adalah huruf timbul. Konflik yang terjadi pada film tersebut yaitu antara Helen Keller dan gurunya Annie Sullivan. Annie ingin mempertemukan Helen dengan dunia yang selama ini tertutup baginya akibat kebutaan dan tulinya. Namun Helen masih anak-anak dan dia sangat frustasi. Dibutuhkan kesabaran yang besar bagi Annie untuk membuat terobosan dalam menghubunginya. Rintangan terbesar atau tentu saja yang paling menuntut secara fisik adalah Annie harus mengajari Helen tata krama yang lebih baik. Keluarga Helen mempunyai cara-cara kasar dan kekasarannya karena mereka mengasihinya. Pada dasarnya percaya bahwa dia tidak mampu menjadi lebih baik karena kecatatannya itu. Namun Annie berusaha karena keras untuk mengajari Helen cara menggunakan garpu dan serbet serta menanamkan disiplin dalam dirinya. Helen melakukan perlawanan dan bahkan mematahkan gigih kepala Annie pada satu titik, tetapi Annie ulet dan menang. Konflik terselesaikan ketika Annie akhirnya mampu menerobos ke Helen di sumur ketika mereka sedang mengisi ulang kendi. Helen menyadari arti kata-kata yang diejek Helen di telapak tangannya dan menjadi bersemangat dengan wahyu tersebut. Pada titik ini, Helen sudah bersedia belajar sepenuhnya dan akhirnya mampu berkomunikasi dengan orang lain. Solusi dalam film tersebut ini yaitu sebagai seorang pendidik seperti Anne Sullivan, kita harus menjadi seorang yang sabar. Sabar dalam menghadapi anak didik, baik sifat, perilaku, ataupun tindakannya. Pendidikan pun harus ikhlas karena segala sesuatu yang dilakukan secara ikhlas, maka hasilnya akan bermanfaat bagi semua yang ada di sekitarnya. Seorang pendidik haruslah selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Hal itu merupakan modal bagi seorang pendidik sehingga mampu memberikan pendidikan secara menyeluruh dan tuntas. Sikap optimis pun sangat diperlukan oleh seorang pendidik karena dengan bersikap optimislah pendidik dapat lebih termotivasi untuk berinovasi agar berguna bagi anak didiknya. Ketegasan seorang guru sangatlah diperlukan terhadap anak didik dan orang tuanya.
Tegas bukan berarti keras. Tegas berarti mengatakan ya jika ya dan mengatakan tidak jika memang tidak, sambil memberikan penjelasan atas setiap perkataan. Hal ini perlu dilakukan secara konsisten atau dijadikan pembiasaan agar anak dapat berpikir mana yang benar dan mana yang salah, sehingga ia dapat berhati-hati dalam bertindak. Dengan menerapkan hal ini, karakter anak akan terbentuk dengan sendirinya karena dirinya selalu diberikan penjelasan atas perbuatannya. Maka nantinya ia akan terbiasa untuk berkomunikasi dan berdiskusi, sekaligus mengasah kecerdasannya dalam berpikir.